Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dapat juga diartikan sebagai keseluruhan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Dapat diartikan sebagai berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan manfaat, TIK juga menimbulkan dampak negatif dan positif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana semestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dan positif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya, dampak positifnya itu mempermudah komunikasi dan pekerjaan, memfasilitasi efisiensi, produktivitas, dan konektivitas, mempercepat proses produksi dan layanan, memberikan peluang bisnis dan investasi baru, memudahkan akses informasi dan sumber daya pendidikan. Dampak negatifnya itu menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial, pelanggaran hak kekayaan intelektual, sarana untuk mencontek, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat, menyebabkan virus komputer. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Dampak positifnya itu meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi, terutama bila mereka juga memilikinya di rumah mereka. Dengan begitu, saat memakai teknologi di sekolah, mereka jadi lebih percaya diri. Informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. TIK memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Dampak negatifnya itu sistem administrasi lembaga pendidikan yang berbasis teknologi bisa berakibat fatal jika ada kebocoran dalam penggunaannya. Memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena mudah akses ke data yang tersimpan sehingga menyebabkan orang melakukan kecurangan. Teknologi cenderung membuat anak menjadi berpikir pendek dan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat sehingga bisa membuat aktivitas belajar menjadi terganggu. Terlalu mudahnya akses internet bisa menimbulkan penyalahgunaan manfaat teknologi, misalnya saja akses video porno saat berada di sekolah yang tentunya bisa mengakibatkan dampak buruk bagi yang mengaksesnya. Selanjutnya ada di bidang sosial budaya. Dampak positifnya itu membantu sosialisasi hak asasi manusia, memudahkan masyarakat mempelajari budaya asing, membantu melestarikan budaya dengan cara modern, memudahkan seniman mencari inspirasi seni, membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Dampak negatifnya itu dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional, dapat mempercepat globalisasi budaya, dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup, gaya bahasa berubah, bahasa daerah mulai jarang digunakan. Selanjutnya ada di bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positifnya itu pemasaran lebih mudah. TIK memudahkan pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya melalui media sosial. Penjangkauan pasar lebih luas, pembeli tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Penghematan biaya. TIK dapat membantu perusahaan mengontrol biaya produksi dan operasional sehingga dapat menekan biaya operasional dan menghasilkan harga barang yang lebih murah. Transaksi lebih mudah. TIK memudahkan produsen, pedagang, dan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Dampak negatifnya itu transaksi ilegal. Internet membuka peluang besar bagi orang yang ingin bertransaksi secara ilegal. Penipuan perdagangan online banyak yang terjadi, khusus penipuan perdagangan online dengan kerugian yang sangat besar. Produk tidak sesuai, barang yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, pengiriman terlambat, ketidakterapan waktu penyerahan barang, resiko siber. Kemajuan TIK dapat beresiko disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk membobol atau merusak sistem operasional maupun merusak software. Selanjutnya ada dari bidang pemerintahan. Dampak positifnya itu transparansi. TIK dapat meningkatkan transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Pelayanan publik lebih baik. TIK memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu melalui internet. Efisiensi. TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun di antar pemerintahan.
memudahkan koordinasi. TIK dapat memudahkan koordinasi. Dampak negatif itu cybercrime. TIK dapat membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Kekurangnya interaksi. TIK dapat membuat kekurangnya interaksi atau komunikasi antara admin dengan masyarakat. Akses tidak merata. TIK dapat membuat akses tidak merata. Ketergantungan teknologi. TIK dapat membuat ketergantungan dengan teknologi. Selanjutnya dari bidang industri. Dampak positifnya itu memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih efisiensi dan efektif, mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi, memudahkan akses ke informasi, mempercepat komunikasi, mempermudah pekerjaan. Dampak negatifnya itu ketergantungan teknologi yang dapat menyebabkan kualitas SDM menurun, masalah pemeliharaan yang dapat menyebabkan proses produksi berhenti, pencurian dan peretasan data yang dapat menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya dari bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Dampak positifnya mempercepat proses bisnis, mencegah kemacetan kebutuhan barang, memperpendek proses inventaris, memberikan informasi yang akurat secara real time kepada pelanggan dan pemasok produk, membuat pekerjaan jadi lebih efisien. Dampak negatifnya itu peran wartawan yang sudah digantikan oleh robot, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin robot. Selanjutnya, bidang teknologi keuangan. Dampak positifnya itu meningkatkan inklusi keuangan, layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau dapat diakses oleh siapa saja, memudahkan layanan keuangan, masyarakat bisa mendapatkan layanan keuangan secara online di mana saja dan kapan saja, memudahkan mendapatkan modal usaha, pendanaan menjadi lebih efisien dan efektif, meningkatkan daya saing usaha. TIK menciptakan efisiensi dalam proses produksi barang dan jasa. Dampak negatifnya itu peluang terjadinya transaksi ilegal. Teknologi dimanfaatkan untuk melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Maraknya kasus penipuan perdagangan online. Banyak terjadi kasus penipuan perdagangan online. Produk yang dipesan tidak sesuai. Produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kesalahan dalam pembayaran. Terjadi kesalahan dalam pembayaran. Selanjutnya, bidang kesehatan. Dampak positifnya itu membantu dalam pelayanan kesehatan, mempercepat jam tunggu pasien, menyimpan data pasien lebih mudah. Dampak negatifnya itu kesenjangan kesehatan global, ketergantungan pada antibiotik, kesenjangan teknologi di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, dampak dari revolusi industri 4.0. Dampak positifnya efisiensi produksi, inovasi produk dan layanan, akses pendidikan yang lebih luas. Dampak negatifnya rentang serangan siber, pengangguran, dampak lingkungan, investasi SDM yang semakin mahal, ketergantungan pada teknologi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi di berbagai sektor. Namun, tantangan dan dampak negatif yang menyertai memerlukan perhatian serius. Penting bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang memastikan pemanfaatan TIK secara bijak dan bertanggung jawab, serta mengatasi resiko yang muncul dengan pendekatan yang tepat. TIK dapat menjadi alat yang powerful jika kemajuan dan kesejahteraan bersama.